Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Saya Rosman Dalase, penyaji pertama, dan Ferdian Christian Telambanuan, penyaji kedua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah pemerintah yang menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Baik, penawaran uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penawaran uang kartal dan penawaran uang giral. Nah, yang dimaksud dengan uang kartal ini adalah uang terbitan bank sentral yang bisa dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Nah, contoh surat-surat berharga ini seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Nah, yang dimaksud dengan cek ini adalah perintah tertulis dari nasabah pada bank umum untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas nama yang ditunjuk. Sedangkan giro adalah suatu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah. Dan yang dimaksud dengan wesel adalah arahan untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan sebelumnya dari dana prabayar. Nah, yang keempat adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah alat prabayar non-tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita untuk mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Dan yang terakhir adalah polis. Polis adalah sebuah bukti kontrak yang tertulis antara dua belah pihak. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang maksud dengan kebijakan moneter ekspansif ini adalah suatu kegiatan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini dapat diterapkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Yang ketiga, politik cash ration atau penurunan cadangan kas. Dan yang keempat itu adalah politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dapat diterapkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, politik cash ration atau peningkatan cadangan kas. Yang keempat, politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Berikut tujuan kebijakan moneter terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, yang artinya pertumbuhan barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kedua, menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Keempat, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang kelima, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keenam, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja pada suatu perekonomian stabil. Pengusaha akan mengarahkan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat. Yang kedelapan, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.
Berikut fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting pada suatu negara untuk menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil. Secara umum, fungsi dan kebijakan moneter terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga iklim investasi dalam sebuah negara. 2. Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 3. Menjaga stabilitas ekonomi terhadap mata uang asing. Keempat, menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Kelima, mengendalikan laju inflasi dan mencegah aktivitas ekonomi yang berlebihan. Berikut instrumen kebijakan moneter. Terdapat 4 instrumen pada kebijakan moneter. Yang pertama, politik pasar terbuka. Yang kedua, politik diskonto atau discount rate. 3. Politik rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Keempat, kebijakan kredit selektif. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Yahoo.